ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mengukir keindahan manusia dengan tangan-tangannya sendiri, memberikan ruh darinya dan menjadikan manusia makhluk termulia di antara ciptaannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah yang mengajarkan kita hakikat manusia seutuhnya. Perkenalkan, saya Ridho Putra Ramadan dari kelas S1 TT 2401 dengan NIM 101072400084. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dalam perspektif Islam. Kita akan menyelami hakikat manusia melalui kacamata Al-Quran dan Sunnah. Kita akan mengupas yang pertama proses penciptaan manusia yang penuh mukjizat dari tanah hingga ditiupkan ruh. Yang kedua, kemuliaan manusia sebagai makhluk termulia di antara ciptaan Allah. Yang ketiga, amanah khalifahan yang melekat pada diri kita dan bagaimana kita harus memikulnya di era modern. Yang keempat, ujian hidup sebagaimana sarana penyucian jiwa. Yang terakhir, kembalinya manusia kepada Allah dengan membawa bekal takwa. Apa itu manusia dalam perspektif Islam? Siapakah manusia? Mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya menentukan cara kita hidup, berpikir, dan berinteraksi dengan semesta. Dalam Islam, manusia bukan sekadar daging dan tulang, bukan pula makhluk acak tanpa tujuan. Kita bukanlah makhluk betulan. Kita adalah karya Allah yang tercipta dari tanah, ditiupkan ruhnya, dan dibekali akal serta hati untuk mengembangkan misi agung menjadi hamba yang tunduk dan pemimpin yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu hakikat penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan proses yang penuh mukjizat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, kemudian air mani itu kami jadikan segumpalan darah, lalu menggumpal darah itu kami jadikan segumpal lagi. Proses ini mengajarkan kita dua hal, yaitu kelemahan manusia yang berasal dari tanah, simbol kesadaran dan ketergantungan mutlak kepada Allah. Yang kedua, keagungan manusia. Allah menyempurnakan manusia, Allah menyempurnakan ciptaannya dengan meniupkan ruh, memberi akal, hati, dan kehendak bebas, yang dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 55 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah dalam Islam bukan hanya sekedar sholat dan puasa, ia mencakup seluruh aktivitas hidup yang dilakukan dengan niat mencari ridho Allah. Bahkan tidur, makan, dan bekerja bisa bernilai ibadah jika diinginkan untuk menjaga diri sebagai hamba Allah yang produktif. Yang kedua, manusia sebagai makhluk multidimensi. Islam memandang manusia sebagai entitas yang unik, terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama itu jasad atau tubuh, dirawat dengan makanan yang halal, olahraga, dan menjaga kesehatan. Yang kedua, akal atau pikiran, difungsikan untuk menuntut ilmu, menuruni ayat-ayat Allah, dan membedakan hakikat kebenarannya. Yang ketiga yaitu ruh atau spiritual, dihidupkan dengan zikir, sholat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Adam menjadi bukti keunikan manusia saat Allah memerintahkan malaikat untuk sujud pada Nabi Adam, bukan karena fisiknya, tapi karena ilmu yang diajarkan kepadanya. Manusia unggul karena kapasitas intelektual dan spiritualnya. Yang ketiga, manusia sebagai khilafah dengan tanggung jawab yang besar. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah yang berbunyi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, dan ingatlah kepada Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Yang pertama, amanah kekhalifahan mencakup kemakmuran bumi. Yang kedua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, membangun peradaban. Yang selanjutnya adalah contoh nyata kekhalifahan pada hari ini, yaitu menjadi pemimpin di bidang teknologi yang beretika, menjadi ilmuwan yang menginginkan masyarakat tentang perubahan iklim. Yang ketiga, menjadi orang tua yang mendidik anak dengan nilai tauhid. Yang keempat, ujian hidup, medan tempaan iman. Allah berfirman pada surah Al-Ankabut ayat 2, yaitu
ahasiban nasu ayyuraku ayyakulu amanna wahum la yu'tanun, yang berarti apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Bentuk ujian dalam kehidupan yang pertama itu adalah ujian material, yaitu kekayaan serta kemiskinan. Yang kedua, ujian kesehatan, yaitu sakit atau visi tidak sempurna. Yang ketiga, ujian sosial, konflik, fitnah atau tekanan masyarakat. Kisah inspiratif yang bisa kita pelajari dari ujian hidup yaitu kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian penyakit, kehilangan harta dan keluarga, tetapi tetap bersyukur hingga Allah mengembalikan segalanya. Yang kelima, fitrah manusia, kecenderungan pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Apa itu fitrah? Fitrah adalah kesadaran akan Tuhan, kecenderungan pada kebaikan dan keadilan, serta naluri kecintaan kebaikan dan membenci kejahatan. Apa sih tantangan modern untuk fitrah? Yang pertama itu model sosial yang merusak moral, yang kedua materialisme yang menjauhkan diri spiritualitas, yang ketiga relativisme kebenaran yang menguburkan hakikat Islam. Apa sih solusi untuk fitrah ini sendiri untuk di masa modern? Yang pertama itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga membangun komunitas yang mendukung nilai-nilai fitrah, yang terakhir pendidikan akhlak sejak dini. Yang keenam, tujuan akhir kembali kepada Allah. Allah mengingatkan kita pada surah Al-Baqarah ayat 156, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menilai semua amal. Rasulullah SAW mengajarkan kita Allah aman dana naktahu wa amila limanat dal madu, yang artinya orang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kesimpulan dari manusia dan perspektif Islam adalah manusia diciptakan sebagai mahakarya Allah yang unik dengan dua tanggung jawab utama, sebagai hamba yang tunduk kepada Allah dan sebagai khilafah yang bertugas untuk memakmurkan bumi dengan keadilan, ilmu dan akhlak mulia. Kehidupan di dunia adalah medan ujian untuk menyempurnakan iman, di mana setiap pilihan ada amal yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Manusia dilahirkan dalam fitrah suci, bekali akal untuk membedakan hakikat, kebenaran, serta diingatkan bahwa kematian adalah kepastian yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, satu-satunya bekal bermakna adalah takwa, mengisi kehidupan dengan ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan merajut hubungan harmonis dengan sesama. Semua ini akan bermuara pada tujuan akhir, yaitu meraih ridho Allah dan kebahagiaan abadi di negeri keabadian, yaitu surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under